tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak semuanya pada hari ini masih Allah lindungi, masih Allah jaga dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak yang soleh dan solehah, sebelum memulai pembelajaran PAI, yaitu pembelajaran tema Idul Adha, baiklah kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Kita berdoa dulu ya semuanya. Coba tangannya diangkat dulu, kepalanya ditundukkan ya. Nah, seperti itu ya. Di tangan ini ada doa, di mulut ini ada doa, di hati ini ada doa. Mari kita berdoa. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman. Wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin. Wah, hebat ya anak-anak semuanya telah berdoa dengan baik. Mudah-mudahan doa anak-anak semuanya dikabul, diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Anak-anak yang soleh dan solehah, nah hari ini Bu Guru akan ditemani oleh siapa ya? Ada yang tahu nggak? Nah ya, hari ini Bu Guru akan ditemani oleh Bu Rahma dan Susan. Silahkan kepada Bu Rahma dan Susan. Iya. Assalamualaikum anak-anak semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei. Oh, Susannya malu anak-anak. Sebentar ya, Ibu sapa dulu. Susan, anak-anak mau ketemu. Hai. Kok cuma hai aja sih? Bilang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan waalaikumsalam, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam Susan. Barakallah, selamat datang Susan. Iya. Gimana kabarnya Susan hari ini? Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Wah, subhanallah. Sehat Susan? Sehat, Bu Guru. Wah, hebat. Iya. Susan, hari ini boleh menyapa temannya? Boleh. Iya, sekali lagi menyapanya yang penuh semangat ya. Iya. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu suara Ibu Guru. Oh, suara Bu Guru. Iya. Mewakili ya. Ya. Bu Guru, sekarang kita belajar apa? Susan, sekarang kita belajar tentang materi Idul Adha. Ya. Oh, itu pastinya seru, Bu Guru. Iya, seru ya. Tapi Susan gimana ya, karena sekarang kondisinya masih pandemi ya, masih ada virus coronanya yang berbahaya. Takut. Anak-anak belajarnya masih di rumah, jadi belum ke sekolah. Nah iya, coba minta doanya dari Susan, gimana biar coronanya itu cepat musnah gitu ya. Iya. Coba gimana cara mendoakannya? Doanya itu adalah, ya Allah, semoga virus corona segera berakhir supaya teman-teman bisa datang ke sekolah. Amin. Iya, Amin. terima kasih ya Susan. Sama-sama, Bu Guru. Bentar ya, anak-anak yang soleh dan solehah.
Jadi perlu diketahui ya. Nah, karena di luar sana masih gitu ya, masih ada virus yang berbahaya. Jadi anak-anak semua belajarnya masih di rumahnya masing-masing ya Susan ya. Iya, betul, Bu Guru. Betul. Jadi walaupun belajar di rumah, anak-anak semuanya harus semangat. Gimana coba semangatnya Susan? Bu Guru pengen tahu. Tepuk semangat. Ya, kita bareng-bareng tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Yes, Susan hebat luar biasa. Susan ya. Wah, hebat ya. Coba Bu Rahma ada mau disampaikan kepada anak-anak yang berkaitan dengan Idul Adha sebelum nanti menyimak video pembelajaran Idul Adha-nya? Oke, paling Ibu ya hanya menyampaikan 1 atau 2 kata-kata ya, sedikit saja mengenai Idul Adha. Silakan kalian simak videonya sampai selesai karena itu semua sangat bermanfaat bagi kalian semua ya. Dan kalian akan memetik sebuah pembelajaran dari kisah Ibrahim dan Nabi Ismail yang akan disembelih oleh ayahnya. Seperti itu. Iya, terima kasih Bu Rahma. Sama-sama. Susan ada yang mau disampaikan Susan? Pokoknya kalian harus simak videonya. Oke? Oke, iya, semangat. Hore, yes. Ya, baiklah anak-anak yang soleh dan soleha. Sebelum Ibu nanti menceritakan, menyimpulkan, anak-anak simak dulu ya cerita tentang kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Selamat menyaksikan. Allah memerintahkan beliau menempatkan Ismail dan ibunya terpisah dengan Bunda Sarah. Suatu hari, Nabi Ibrahim menyuruh Bunda Hajar untuk berkemas-kemas. Mereka akan mengadakan perjalanan jauh. Ismail yang masih menyusu pada ibunya tentu dibawa pula. Mereka melintasi rute yang panjang dan akhirnya sampailah ke suatu tempat yang sangat gersang. Tidak ada pohon-pohonan tempat bernaung, udaranya pun panas. Yang ada hanyalah hamparan pasir dan bukit-bukit berbatu. Nabi Ibrahim turun dari kendaraannya. Kemudian menurunkan istri dan anaknya. Tanpa berkata apa-apa, beberapa saat kemudian, beliau beranjak dan pergi meninggalkan keluarganya. Ibunda Hajar yang melihat keanehan ini segera berteriak memanggil, "Ibrahim, hendak kemana? Kenapa kau biarkan kami sendirian di sini?" Nabi Ibrahim tidak menjawab, hanya menunduk terus berjalan. "Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" "Iya." "Kalau begitu aku yakin Allah tidak akan membiarkan kami." Ibunda Hajar begitu sabar dan ridho pada keputusan Allah. Nabi Ibrahim sebenarnya tidak tega meninggalkan keluarganya di tempat terpencil dan gersang itu. Tetapi keyakinan akan kebenaran Allah dan kemurahan Allah menjadikan beliau mematuhi perintah yang sulit ini. Dengan berlinang air mata, beliau berdoa sebelum kembali ke Palestina. "Tuhanku, aku telah menempatkan keluargaku di tempat gersang ini, di dekat rumah-Mu, Ka'bah. Mudah-mudahan mereka menegakkan sholat dan jadikanlah hati manusia senang kepada mereka. Dan berikanlah mereka rizki buah-buahan supaya mereka bersyukur." Kurang lebih 10 tahun kemudian, sekitar Ka'bah sudah menjadi tempat yang ramai berkat munculnya sumber air Zam-Zam. Banyak orang bermukim di sana. Ibunda Hajar dan Ismail sangat dihormati oleh penduduk karena mereka dianggap pemilik sumber air itu. Ismail tumbuh menjadi anak yang tampan, santun, dan sabar. Suatu ketika, Nabi Ibrahim mengunjungi keluarganya di Mekah.
setelah beberapa lama tinggal di sana. Suatu malam beliau bermimpi menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim termangu-mangu memikirkan mimpinya. Wahyu dari Allah atau godaan setan. 2 malam berikutnya, mimpi yang sama terulang. Maka pagi harinya, setelah mimpi yang ketiga, beliau yakin ini perintah Allah yang harus dilaksanakan walaupun terasa sangat berat di hati. Nabi Ibrahim bermusyawarah dengan keluarganya tentang mimpi itu. Anakku, aku melihat dalam mimpi, aku menyembelihmu. Pikirkan, apa pendapatmu? Ismail sangat memahami bahwa ayahnya adalah Nabi Allah. Mimpi para nabi adalah wahyu ilahi. Dengan mantap dia menjawab, Ayah, laksanakan perintah Allah. Insya Allah, aku akan sabar menerimanya. Bertambah rasa syukur Nabi Ibrahim. Bertambahlah kecintaan kepada anaknya. Bertambah mantap pula hati beliau melaksanakan perintah yang sulit itu. Berangkatlah Nabi Ibrahim dan Ismail menuju Mina, tempat penyembelihan. Sepanjang jalan, iblis menggoda mereka agar mengurungkan niat pengorbanan Ismail. Ibrahim, dasar ayah tidak punya perasaan. Anak sendiri mau disembelih. Ingat, kau berdoa puluhan tahun meminta anak. Allah sudah memberimu anak yang soleh. Sekarang kau mau sembelih, ha? Nabi Ibrahim mengambil kerikil-kerikil dan melempari iblis. Beliau tidak bergeming dengan godaan-godaan itu. Hatinya dipenuhi keyakinan yang mantap kepada Allah. Begitu pula Ismail. Sampai di tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim membaringkan Ismail, bersiap mengayunkan golok yang tajam ke leher anaknya. Lalu Allah berfirman, "Hai Ibrahim, engkau telah menaati perintahku. Ini adalah perintah yang sulit. Aku memberi balasan orang-orang yang berbuat baik." Allah mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar. Itulah yang kemudian disembelih sebagai kurban, sedangkan Ismail tidak jadi disembelih. Peristiwa ketika Ibunda Hajar ditinggalkan sendirian bersama Ismail ketika masih bayi dan pengorbanan Ismail diabadikan dalam rangkaian ibadah haji kita. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah tadi anak-anak sudah menyimak videonya tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, dari kisah tersebut ya, nah anak-anak perlu ketahui bahwa Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim itu adalah seorang manusia pilihan Allah yang diberi kesabaran yang sungguh luar biasa. Dengan ketakwaannya, maka Nabi Ismail, anaknya, anak kesayangannya Nabi Ibrahim, ya, mau disembelih sama ayahnya, Nabi Ibrahim, alhamdulillah, dengan rasa ikhlas karena perintah Allah, Nabi Ismail akhirnya rela untuk disembelih ayahnya. Jadi tidak disembelihnya, coba. Iya, nggak jadi ya. Nah, karena Allah itu hanya menguji saja ya, sampai di mana kesabaran atau sampai di mana kasih sayangnya Nabi Ibrahim, walaupun Nabi Ismail itu anak kesayangannya satu-satunya gitu ya. Nah, alhamdulillah Allah itu memberikan ujian saja, tapi akhirnya Nabi Ismail itu tidak jadi deh disembelihnya ya. Nah, digantikan oleh seekor domba. Ini adalah kasih sayang rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita petik ya hikmah di balik cerita tersebut. Jadi setiap setahun sekali seluruh umat Islam di seluruh dunia itu biasanya setiap setahun sekali di tanggal 10 Zulhijjah yaitu dilaksanakan hari perayaan Idul Adha. Ada yang tahu apa itu Idul Adha? Hebat. Idul Adha
bisa disebut dengan menyembelih hewan kurban atau hari penyembelihan. Sekali lagi, Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Seluruh umat Islam yang ada di dunia ini merayakan hari raya Idul Adha. Nah, gitu ya. Nah, ini bagi siapa gitu ya? Orang yang harus melaksanakan penyembelihan itu adalah yang pertama adalah orang Islam, ya. Jadi harus beragama Islam. 2, orang yang mampu yaitu ada uangnya untuk membeli hewan kurban. Tapi kalau tidak ada uang, ya tidak diwajibkan atau tidak disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Orang yang hartanya ada, yang banyak itu harus disunahkan yaitu memotong hewan kurban. Ada apa saja hewan yang harus disembelih itu? Nah, treng-teng-teng. Yang pertama ada sapi. Yang kedua ada kerbau. Yang ketiga ada unta. Yang keempat ada kambing atau domba. Nah, itu adalah hewan-hewan yang bisa digunakan untuk berkurban, ya. Syaratnya hewannya harus yang sehat, ya. Nggak boleh yang sakit, apalagi yang mati, itu nggak boleh, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, sekarang Bu Guru ingin ditemani lagi sama Susan sama Bu Rahma. Susan, sini temenin Bu Guru. Nah, ya. Iya, sebentar saja. Iya. Hai. Susan? Ya? Susan tadi menyimak ke video pembelajaran tadi? Iya, Bu Guru, aku melihat. Iya. Boleh Ibu tes dulu, Susan? Aduh, Bisa nggak? Bisa ya? Insya Allah. Ih, hebat Susan ya. Susan, tadi cerita itu menceritakan tentang kisah Nabi siapa ya? Nabi Ibrahim dan Ismail. Iya, siapakah anaknya yang mau disembelih? Nabi Ismail. Iya, siapa nama ayahnya? Nabi Ibrahim. Pinter, jadi nggak tadi disembelihnya? Enggak, diganti sama Mbe. Iya, sekali lagi suara M-nya. Mbe. Iya, pinter. Mbe. Terima kasih Susan. Terus tadi di kisah tadi kenapa nggak jadi Allah itu menggantikan dengan seekor domba? Iya, Bu Guru, karena itu kan hanya apa sih namanya? Hanya menguji ketakwaan Nabi Ibrahim Dan Nabi? Ismail. Iya, sip. Susan, bisa bernyanyi nggak? Dikit. Asyik, keren. Kita bernyanyi yuk, Susan. Oke. Bisa nggak nyanyinya? Bisa. Bisa ya. Kita nyanyi bareng sama Bu Guru. Nyanyi hewan kurban. Ya. Ya, semuanya kita nyanyi bersama-sama, ya. Potong hewan kurban setahun sekali sebagai tanda syukur kepada Ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersama-sama potong hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersama-sama kita potong hewan kurban. Ya, ada lagi. Satu lagi ya, Bu Guru. Ya. Potong hewan kurban, kambing, sapi, unta. Berilah sedekah, fakir miskin duafa. Enak dagingnya, nikmat rasanya.
kulitnya bisa digunakan juga. Enak dagingnya, nikmat rasanya, kulitnya bisa digunakan juga. Wes, hebat. Yes. Susan ternyata pinter juga ya nyanyinya. Bisa dong. Wah, Susan hebat. baca. Ya, alhamdulillah kita tepuk tangan dulu buat anak-anak yang hebat dan Susan. Yes. Anak-anak yang hebat-hebat tadi sudah menyimak ya, sudah mendengarkan dan sudah bernyanyi sama Susan ya. Jadi kesimpulannya bahwa Idul Adha itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Kautsar, yaitu nikmat yang banyak. Ada yang tahu nggak Al-Kautsar itu gimana bunyinya? Ya, sekarang Ibu sedikit ya. Al-Kautsar ayat pertama yaitu yang bunyinya Inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat dan berkurbanlah. Nah, maka berkurban itu adalah tanda rasa ketakwaan kita, rasa syukur kita yang Allah telah berikan nikmat. Maka kita harus melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Ya, Susan ya. Tadi syarat penyembelihan hewan kurban itu adalah 1, beragama Islam, 2, yang berakal sehat, 3, bagi orang yang mampu. Ya, kalau yang tidak mampu tidak boleh melaksanakan ibadah kurban. Ya, mudah-mudahan kita semuanya mudah-mudahan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur ya. Insya Allah ketika kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat yang lebih banyak. Susan mau ditambah nikmat yang lebih banyak oleh Allah? Mau. Ya, kalau mau Susan harus menjadi anak yang pandai bersyukur. Kalau banyak uang nggak boleh pedit ya Susan ya. Iya. Nah, insya Allah ketika Susan punya uang berapapun ya yang dikeluarkan sama Allah akan diganti sama berlipat-lipat pahala kebaikan. Yes, ya. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, mungkin untuk pembelajaran PAI tema Idul Adha cukup sekian ya. Terima kasih kepada Bu Rahma dan Susan yang telah di sini ya bersama-sama ya, bersama dengan anak-anak semuanya di rumah. Mudah-mudahan Ibu doakan, mudah-mudahan anak-anak semuanya tetap menjaga kesehatan di rumahnya. Dengan cara apa saja Susan? Biar kita sehat? Dengan cara 3M. Apa saja? Memakai masker. Memakai masker. Mencuci tangan. Mencuci tangan. Menjaga jarak. Menjaga jarak. Masih apa jaraknya? Jarak 1 meter. Oh, jarak 1 meter. Sekarang Susan sama Bu Guru dekatan. Nah, jadi udah diketahui tadi kata Susan harus menjaga 3M ya. Anak-anak harus sering mencuci tangan ya. Yang kedua tadi apa Susan? Memakai masker. Makan yang banyak juga. Makan vitamin di rumahnya ya. Terus biar tidak terkena virus yang berbahaya. Ya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan anak-anak semuanya di rumahnya pasti punya daging ya, di rumahnya masing-masing. Susan punya daging nggak? Enggak. Belum ya. Nah, mudah-mudahan bisa menikmati daging hasil kurbannya ya. Karena
Setiap orang yang menikmati daging itu, tidak orang miskin, tidak orang kaya, semuanya itu pasti menikmati ya. Nah, jadi kan hikmahnya di Idul Adha ini kita harus berbagi ya, berbagi kepada tetangga kita ya, terutama kepada orang miskin, kaum duafa ya, seperti itu ya. Susan, selamat menikmati daging hewan kurbannya ya. Ya, anak-anak semuanya, mungkin materi dari Ibu cukup sekian. Apabila Bu Rahma, Bu Guru, dan Susan ada kesalahan, minta maaf ya yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.